the silence, I hear your name, whispered softly like the rain. No distance. Selain dijamin jadi WNI oleh Romeni, dapat jaminan main di klub Oxford United. Debut kapan? Calon pemain keturunan yang sebentar lagi menjalani proses naturalisasi, yaitu oleh Romeni, kini dia memiliki dua jaminan penting. Pertama, Ole dijamin jadi WNI soal pengambilan sumpah mungkin dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari agar bisa main di kualifikasi Piala Dunia. Kedua, terutama soal Romeni juga mendapat jaminan untuk bisa debut di Oxford United, walaupun dirinya masih berstatus sebagai pemain baru. Nah, untuk soal debut calon pemain timnas Indonesia ini di Oxford, pelatih kepala Gary Rowett berkata bahwa Ole sudah masuk sesuai rencana miliknya. Dilansir dari Oxford Mail, usai kemenangan meyakinkan atas mantan tim Premier League, yakni Luton Town 3-2. Gary berencana memasukkan Ole ke dalam skuad inti. Pertandingan melawan Luton menjadi bukti bahwa lini depan Oxford bisa dibilang belum ampuh dalam menjebol gawang lawan. Lantaran, 3 gol yang tercipta saat mengalahkan Luton, kesemuanya dicetak oleh masing-masing bek sekaligus rekan dari Ole Romeni. Untuk lini depan sebagai sektor penyerangan, malahan tidak mencetak gol, baik dari striker termasuk para pemain sayap dari Oxford United. Nah, kemungkinan Ole yang sudah digadang-gadang masuk ke dalam skuad inti. Dia bisa menggantikan posisi dari beberapa pemain depan yang ada. Sebab, sewaktu melawan Luton saja, walaupun tidak merumput, kendati demikian Romney namanya tersedia di dalam jajaran bangku cadangan. Walaupun masih di bangku cadangan, tetapi dengan adanya aba-aba dari Gary Rowett sebagai pelatih, alhasil Ole memiliki peluang untuk debut dalam beberapa waktu ke depan. Ole Romeni bisa berpeluang untuk melakoni debut perdananya bersama Oxford. Lantaran klub yang menang 2 kali berturut-turut ini masih memiliki banyak pertandingan. Contohnya saja, nanti akan melawan klub Stoke City pada Sabtu 25 Januari 2025. Lalu dilanjut melawan Bristol City Sabtu 1 Februari 2025. Dan seterusnya sampai kompetisi berakhir. Nah, Romeni berpeluang debut di laga selanjutnya melawan Stoke City maupun melawan Bristol City. Lantaran, sudah terdapat kans yang meyakinkan. Belum lagi soal nama Ole yang sudah masuk dalam rencana Gary Rowett. Karena bagi Gary sangat disayangkan apabila pemain seperti Ole tidak diberikan kesempatan bermain. Akhir kata, hanya tinggal menunggu beberapa waktu ke depan. Terutama soal bagaimana debut Ole Romeni di Oxford United, maupun nanti terkait proses naturalisasinya. I see the light, the moon is dancing, soft and slow. Nova Arianto targetkan Timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan target skuad Garuda Asia di Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup C Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto ini bergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Timnas U17 Indonesia akan berjuang dalam ajang yang bergulir di Arab Saudi ini pada 3 hingga 20 April 2025. Menatap laga ini, sebenarnya Nova Arianto sudah fokus menjalani pemusatan latihan TC di Bandung setelah melihat hasil drawing Timnas U17 Indonesia ini. Nova Arianto mengaku bahwa tim asuhannya bakal menghadapi laga yang tak mudah. Pasalnya, Korea Selatan juga pada Piala Asia U17 2023 lalu keluar sebagai runner-up setelah kalah di final dari Jepang. Untuk itu, mereka akan menjadi salah satu tantangan terkuat skuad Garuda Asia. Selain mereka, Timnas U17 Indonesia juga akan menghadapi lawan kuat lainnya, yakni Yaman. Edisi sebelumnya, Yaman sukses lolos ke babak perempat final, sehingga mereka juga lawan yang tak mudah. Begitu juga dengan Afghanistan yang menjadi salah satu tim kuat di Timur Tengah. Untuk menghadapi mereka, Nova mengaku akan mewaspadai semua tim. Semua tim pastinya kami waspadai karena mereka adalah juara grup di saat kualifikasi kemarin, ujar Nova Arianto. Oleh karena itu, untuk menghadapi Korea Selatan hingga Afghanistan ini, ia akan mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal. Dan itu yang harus kami persiapkan agar pemain lebih siap nantinya, ucapnya.
Saat ditanya terkait menghadapi dua tim dari Timur Tengah yakni Afghanistan dan Yaman, apa yang akan dipersiapkan? Nova menegaskan bahwa ia akan mempersiapkan mental pemainnya dengan apik. Ini dilakukan agar para pemain tak terpancing emosi saat tim lawan melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Untuk itu, ia mengaku ingin mempersiapkan para pemainnya agar siap menghadapi segala drama yang ada nantinya. Yang pasti, kami harus siap mental, karena akan banyak drama yang terjadi dan saya harap pemain lebih siap dan tidak terpancing lawan tim-tim Timur Tengah, kata Nova. Lebih lanjut, dengan menghadapi tim-tim kuat di grup C ini, Nova mengaku tetap menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Apalagi dari 16 tim yang tampil di Piala Asia U17 2025 ini, akan ada 8 tim yang bisa mendapatkan tiket ke ajang 2 tahunan tersebut. Oleh karena itu, Nova menekankan bahwa ia menargetkan timnas U17 Indonesia minimal bisa lolos babak grup. Dengan begitu, setidaknya skuad Garuda Asia harus bisa finish di posisi kedua grup apabila ingin lolos ke Piala Dunia U17 2025. Yang pastinya kami berharap bisa sampai di Piala Dunia U17, tegas Nova Arianto. Minimal timnas U17 Indonesia lolos grup, tuturnya. Marcelino Ferdinand bicara perjuangan berkarir di Eropa dan beri pesan untuk pemain muda Indonesia. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, terus melanjutkan perjuangannya di kancah sepak bola Eropa. Sejak awal 2023, pemain berusia 20 tahun itu telah memperkuat dua klub, yakni KMS Kadainse dan kini Oxford United, yang berlaga di EFL Championship, Liga Kasta kedua Inggris. Bergabung dengan Oxford United sejak musim panas 2024, Marcelino berbagi cerita mengenai perjuangan, pembelajaran, serta pesannya untuk pemain muda Indonesia. Dalam wawancara terbaru yang dikutip dari laman resmi FIFA pada 22 Januari 2025, Marcelino mengungkapkan rasa syukurnya meski perjalanan karirnya tidak mudah. Saya telah bekerja keras setiap hari dalam latihan dan saya merasa sangat bersyukur dan diberkati karena mendapatkan menit bermain pertama saya, ujar Marcelino. Meski waktu bermainnya masih minim, ia tetap termotivasi berkat dukungan dari keluarga dan sambutan hangat rekan setimnya di Oxford United. Marcelino Ferdinand tidak menutupi tantangan yang ia hadapi, terutama dalam beradaptasi di kompetisi Eropa. Agak sulit bagi saya karena kurangnya waktu bermain, tetapi keluarga saya terus memotivasi saya. Saya juga telah berbicara dengan semua pemain di sini dan mereka sangat menyambut saya. Mereka sangat baik. Mereka juga selalu memotivasi saya, terutama karena saya masih muda dan masih belajar setiap hari, katanya. Selain berbagi pengalamannya, Marcelino Ferdinand juga memberikan saran berharga bagi pemain muda Indonesia yang bermimpi meniti karir di luar negeri. Menurut Marcelino Ferdinand, langkah pertama adalah membuktikan kualitas di Liga Indonesia. Anda harus bekerja keras setiap hari untuk membangun diri dan tubuh Anda. Di Eropa, para pemain seperti binatang buas, terutama di liga seperti Championship. Saya juga telah benar-benar meningkatkan taktik bermain dan penguasaan bola saya, jelasnya. Marcelino Ferdinand menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik sebelum melangkah lebih jauh. Jika saya boleh memberi satu saran untuk pemain muda di Indonesia, Anda harus membuktikan diri di Liga Indonesia terlebih dahulu. Kemudian, jika Anda ingin melangkah lebih jauh ke Eropa atau liga lain di Asia, Anda harus siap, tambahnya. Namun Marcelino Ferdinand tidak menampik bahwa tantangan besar menanti pemain Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Rasa kesepian dan tekanan menjadi ujian yang harus dihadapi dengan kesiapan mental yang matang. Anda mungkin sendirian di luar negeri, Anda mungkin stres, jadi Anda harus siap menghadapi segalanya. Anda harus mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik, tuturnya. Perjuangan Marcelino Ferdinand menjadi inspirasi bagi para pemain muda di tanah air. Meski tantangan di Eropa berat, ia terus membuktikan bahwa kerja keras dan tekad mampu membuka peluang untuk berkembang di level tertinggi. Kini, Marcelino berharap kisahnya dapat menjadi motivasi bagi generasi berikutnya untuk berani melangkah dan membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola internasional.